Mengejutkan bocoran spoiler sebelumnya. Setelah suara Lin Yan terdengar dari luar perangkap energi hijau dengan memberitahukan pada Yuan Jiangkong mengenai cara agar dirinya dapat keluar dari perangkap energi itu, Lin Yan pun memberitahukan pada Yuan Jiangkong bahwa selama dirinya terjebak di dalam perangkap energi hijau, itu akan terus-menerus mengkonsumsi mananya, yang jika selama ia memiliki sebuah senjata sihir terkuat, ia kemungkinan akan dapat terbebas dari dalamnya. Tetapi jika tidak, ia kemungkinan akan terus terjebak di dalamnya tanpa bisa keluar sedikit pun, sampai bahkan menyebabkan energi di dalam tubuhnya pada akhirnya melemah. Namun di bawah info yang disebutkan Lin Yan, Yuan Jiangkong pun yang mendengarnya hanya menunjukkan tawanya dengan tiba-tiba menunjukkan niatan untuk keluar dari dalam perangkap energi hijau itu menggunakan seluruh kemampuan mana yang ada di dalam tubuhnya. Saat segera dengan teriakan kerasnya, ia pun mulai mengeluarkan sekumpulan mana yang sangat badas dari dalam tubuhnya. Dengan itu pun segera terbentuk di dalam perangkap energi hijau. Melihat ini, Lin Yan pun sontak menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya dengan tak menyangka Yuan Jiangkong akan memunculkan mode barbarnya untuk keluar dari dalam perangkap energi hijau. Menyebabkannya pun spontan mengingatkannya agar menghentikan tindakannya sebab hal itu sama sekali tak berguna. Yang bahkan jika ia keluar dari dalam perangkap energi hijau, ia khawatir tindakan itu sama sekali tak akan berhasil saat malah sebaliknya mana yang akan dikonsumsinya semakin terkuras habis. Dengan itu dapat dipastikan akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya Lin Yan yang dikejutkan dengan mode barbar yang ditunjukkan Yuan Jiangkong. Para penatua pun yang menyaksikannya juga menunjukkan hal yang sama. Dengan masing-masing dari mereka tak menyangka Lin Yan dapat menggunakan kemampuan yang sangat baik dalam mengendalikan pedang tombak naganya, membuat mereka pun spontan menunjukkan kekhawatirannya akan kondisi Yuan Jiangkong dalam pertarungan ini, sehingga menyebabkan mereka pun merasa buah kuantum keduanya akan menjadi semakin beradrenalin. Namun ketika kehebohan ini masih terjadi di TKP para penatua, suara keras pun secara mengejutkan tiba-tiba terdengar dari dalam perangkap energi hijau. Dengan secara mengejutkan, Yuan Jiangkong pun kali ini tetap menunjukkan mode barbarnya dengan terus-menerus memunculkan seluruh mana di dalam tubuhnya yang segera melonjak sangat edan saat hanya dalam hitungan detik. Pasca dirinya memunculkan seluruh mana di dalam tubuhnya itu, perangkap energi hijau pun secara anehnya pada akhirnya hancur dengan ledakan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya spontan terbelalak keheranan. Bahkan bukan hanya semua orang di panggung penonton ini saja yang terkejut, Lin Yan pun yang melihatnya juga menunjukkan hal yang sama saat ia sontak menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya dengan tubuhnya terbang ke atas panggung arena, mencoba untuk menghindari dampak besar dari ledakan yang dihasilkan Yuan Jiangkong. Namun baru saja Lin Yan melesat terbang ke atas panggung arena, Yuan Jiangkong pun yang sebelumnya baru saja menghancurkan perangkap energi, tiba-tiba melambaikan tangannya, melesatkan sebilah pedangnya ke arah Lin Yan, diikuti juga dengan senjata ajaib lain miliknya, berbentuk sebuah patung batu. Saat senjata itu mempunyai kemampuan menjebak seseorang di dalamnya, sehingga membuat semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya spontan menunjukkan keheranannya, dengan masing-masing dapat menebak kemungkinan Lin Yan akan kalah dalam pertarungan ini. Tetapi tanpa diduga, ketika kepesimisan akan kekalahan Lin Yan masih dirasakan semua orang di panggung penonton. Secara mengejutkan, situasi di panggung arena pertarungan pun tiba-tiba berubah. Dengan pada saat ini tubuh Lin Yan pun sekali lagi muncul di balik lonjakan aliran mana yang sangat kuat. Saat aliran mana itu pun kemudian bersatu, membentuk dua telapak tangan raksasa yang masing-masing dari keduanya diarahkannya untuk meraih pedang Yuan Jiangkong dan senjata ajaib patung batunya, sehingga membuat kedua senjata ajaib itu pun kali ini secara santuy diambil olehnya, sebelum kemudian setelah mengamankan kedua senjata ajaib Yuan Jiangkong itu, mana di dalam tubuhnya pun tiba-tiba melonjak tinggi di sekitarnya, membentuk sekumpulan jaring energi hijau yang sangat besar. Dengan itu pun segera dilesatkannya ke arah Yuan Jiangkong, sehingga Yuan Jiangkong pun kali ini terjebak di dalamnya, yang menyebabkannya pun pada akhirnya spontan mengungkapkan kesurenannya dalam pertarungan ini. Saat hal ini pun lantas membuat Lin Yan yang mendengarnya segera menghentikan serangannya pada Yuan Jiangkong, mengembalikan dua senjata ajaibnya, sebelum kemudian segera melontarkan pujian padanya yang memiliki kemampuan terbilang sangat hebat. Tetapi kali ini ia pun merasa dirinya lah yang masih terkuat dalam kompetisi ini, sehingga membuatnya pun akan menempati peringkat 3 besar daftar Sanhe di bawah Pangandan Long Xuan, serta akan mendapatkan sebuah hadiah yang telah dijanjikan sekte atas keberhasilannya itu. Dan setelah berakhirnya pertarungan antar keduanya, Yuan Jiangkong pun kemudian mengambil kedua senjata ajaibnya, berjalan keluar meninggalkan panggung arena di balik sedikit penyesalan yang terpancar di raut wajahnya, menyebabkan Lin Yan pun yang melihatnya spontan menunjukkan kegirangannya di balik senyum puasnya.
Salah seorang penatua pun kemudian mengumumkan kemenangan Lin Yan dalam kompetisi ini, sekaligus menempatkan namanya di peringkat ketiga daftar Sanhe. Sebelum kemudian si penatua itu pun melambaikan tangannya, memunculkan 2 buah hadiah yang sebelumnya dijanjikan sekte untuk siapapun murid yang menempati peringkat 3 besar dalam kompetisi daftar Sanhe, berupa sebuah pil serta cermin emas. Dengan pil itu memiliki efek khasiat, meningkatkan kekuatan di dalam tubuh seorang praktisi, memungkinkan kemampuannya akan meningkat sangat pesat. Saat si penatua itu pun segera melesatkan kedua hadiah itu ke arah Lin Yan, menyebabkan Lin Yan pun segera meraihnya untuk mulai perlahan mengamatinya. Menemukan pil itu memiliki corak bentuk yang sangat indah, sehingga membuatnya pun merasa pil itu akan dapat berguna dalam meningkatkan kemampuannya dan juga meningkatkan ketangguhan tombak naganya. Sementara cermin emas memiliki bentuk bulat dengan corak emas di atasnya diselimuti garis-garis cahaya, sehingga membuat Lin Yan pun yang melihatnya merasa cermin emas itu benar-benar merupakan sebuah senjata sihir murni. Si penatua itu pun kemudian menjelaskan pada Lin Yan mengenai kegunaan cermin emas itu yang dapat memancarkan nyala api emas. Dengan itu dapat ditujukan untuk memurnikan iblis, dan nyala api murninya bisa digunakan untuk memadatkan tulang belulang seorang praktisi, sehingga hal itu pun bisa membuat Lin Yan dapat meningkatkan atau bahkan mengubah akar-akar di dalam tulangnya, yang selama ia dapat melakukan hal itu dan pergi ke kuil surga untuk melaporkannya. Para penatua pun akan menilai kelahirannya dan mempromosikannya sebagai seorang murid sejati yang akan diberi basecamp tempat kekuasaan sendiri, dengan juga akan mengajarinya salah satu dari 8 kekuatan gaib sekte Yuhua, yaitu kemampuan sihir pintu. Mendengar ini, Lin Yan pun spontan menunjukkan kegirangannya dengan tak menyangka dirinya akan dapat memiliki kesempatan dipromosikan menjadi seorang murid sejati, sama halnya seperti Pang Han. Membuatnya pun merasa kemungkinan dapat dipastikan kekuatan di dalam tubuhnya akan terus meningkat lebih lanjut. Setelah Lin Yan memikirkan hal ini, ia pun bergegas meninggalkan panggung arena untuk kemudian kembali ke tempat duduknya, sembari perlahan memulihkan kondisi tubuhnya dengan cara menutup kedua matanya. Dan setelah Lin Yan meninggalkan panggung arena, Pang Han pun yang melihatnya di kejauhan spontan menunjukkan keheranannya dengan tak menyangka pemuda yang diajaknya habok-habokan waktu itu ternyata memiliki kemampuan yang terbilang sangat hebat. Sebelum kemudian setelah mengamati sosok Lin Yan, ia pun memutuskan perlahan mendarat di TKP senior jalan, sebelum kemudian tiba-tiba mengeluarkan pil Yin Yang Wan Saudan miliknya dengan tanpa diduga menyerahkannya kepada senior jalan, sembari mengingatkannya untuk memberikan pil itu kepada Long Xuan agar dirinya dapat menembus rahasia magis, memungkinkan dirinya akan dipromosikan menjadi seorang murid sejati, sehingga membuatnya pun akan memiliki seorang murid yang memiliki gelar murid sejati sama halnya seperti dirinya. Sontak saja melihat tindakan yang dilakukan Pang Han, senior jalan pun spontan menunjukkan keterkejutan hebat di raut wajahnya dengan tak menyangka pemuda mantan budak dekil ini akan melakukan tindakan di luar nurul. Bahkan bukan hanya senior jalan yang terkejut akibat tindakan yang dilakukan Pang Han, para tetua dan beberapa murid lainnya pun juga menunjukkan hal yang sama, dengan sebagian dari mereka tak menyangka Bang Otot itu akan memberikan hadiah yang sangat berharga pemberian dari sekte itu, sehingga buat masing-masing dari mereka pun mulai memandang Pang Han dengan tatapan anehnya. Senior jalan pun kemudian menanyakan pada Pang Han mengenai dirinya yang mengapa memberikan pil Yin Yang itu pada Long Xuan, mengingat pil itu sangat berguna untuknya. Tetapi di sini Pang Han pun bilang bahwa ia sama sekali tak membutuhkan pil itu, sebab ia hanya ingin mengandalkan kemampuan di dalam jati dirinya sendiri tanpa adanya bantuan benda lain ataupun orang dalam misi barbarnya melawan Hua Tiandu dalam kurun waktu 10 tahun lagi. Mendengar ini, senior jalan pun mau tak mau hanya bisa mengikuti kemauan dari Pang Han. Dengan segera ia mengambil pil Yin Yang pemberiannya sembari menangkupkan kedua tangannya dan juga mengingatkannya untuk datang ke puncak jalannya bertujuan mempelajari berbagai macam kekuatan magis. Dengan itu ditujukannya sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas pemberiannya, menyebabkan Pang Han pun segera menganggukkan kepalanya mengiyakan ajakan dari senior jalan itu. Tetapi sebelum mengunjungi puncak jalannya, Pang Han pun juga berpesan kepada senior jalan bahwa ia akan mengikuti para tetua terlebih dahulu untuk memasuki kuil surga. Namun di tengah percakapan Pang Han dan senior jalan, senior Wan Luo pun yang ada di kejauhan tiba-tiba kepo ikut campur dalam perbasotan ini dan menunjukkan cibirannya dengan mencela senior jalan, mengundang Pang Han untuk datang ke puncak jalannya, padahal dari kenyataannya basecamp wilayahnya itu tak pernah sekalipun mengizinkan seorang pria masuk ke dalamnya, sehingga membuatnya pun merasa tindakan itu terkesan ambigu.
Mendengar cibiran ini, senior Jialan pun segera melesatkan tatapan dinginnya ke arah senior Wan Luo di kejauhan dengan menyuruhnya untuk tak kepo ikut campur dalam semua urusan puncak Jialannya, sebab ia merasa semua keputusan maupun aturan puncak Jialannya sepenuhnya berada di tangannya. Terlebih lagi Pang Han sudah memberikan hadiah langka padanya, ia membuatnya pun perlu memberikan keistimewaan padanya. Menyebabkan senior Wan Luo pun hanya bisa menunjukkan kesangaran di wajahnya sebelum kemudian melesatkan tatapan tanggilnya ke arah Pang Han dan mengingatkannya untuk banyak-banyak berlatih selama 10 tahun ini, sebab hal itu sangat berguna baginya agar dirinya nanti tak terbantai dalam pertarungannya melawan Hua Tiandu di masa depan. Dengan setelah mengingatkan hal ini, sosoknya pun tiba-tiba menghilang layaknya seperti jurik di balik kepulan gas ungu. Bersama setelah menghilangnya senior Wan Luo, senior Jialan pun mengingatkan Pang Han agar dirinya lebih berhati-hati terhadap senior Wan Luo, sebab si senior itu memiliki kedekatan yang cukup akrab dengan Hua Tiandu, sehingga mbaknya pun merasa hal itu akan menjadi ancaman baginya. Tetapi di sini Pang Han pun tak menunjukkan ketakutannya sedikit pun akan hal itu, sebab dengan kekuatan yang saat ini dimilikinya, ia pun merasa pede dirinya dapat menjinakkan para murid sejati songong itu yang bakal sekalipun jika harus secara solo melawannya. Menyebabkan senior Jialan pun yang mendengarnya hanya bisa mengiyakan kepedean tingkat tinggi dari Bang Otot itu, sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk pergi, dengan pada akhirnya sosoknya pun melesat pergi meninggalkan Pang Han. Bersama setelah kepergian senior Jialan, seorang penatua pun segera memandang ke arah Pang Han, sebelum kemudian mengajaknya untuk bergegas pergi menuju kuil surga. Dengan setelah melontarkan ajakannya ini, si penatua itu pun tanpa basa-basi segera melesat terbang OTW menuju kuil surga. Menyebabkan Pang Han pun yang melihatnya bergegas mengikuti di belakang. Melesat terbang menuju kuil Yuhua, Pang Han pun melewati istana raksasa agung Yuhua yang masih tergantung di hamparan langit yang dipenuhi kabut awan. Dengan ternyata ini pertama kalinya ia datang ke wilayah kuil Yuhua ini, sehingga mboknya pun kali ini tampak terus-menerus menunjukkan keterkejutannya di balik keindahan yang terpampang di wilayah kuil Yuhua ini, yang ternyata merupakan suatu tempat terbilang sakral di sekte Yuhua.